Eh, Dulu perkenalkan nama saya Steven, saya berasal dari Teknik Komputer dengan NPM 2406359 600. Jadi di sini kita mulai dari kelas ground dulu, karena di TP juga kerjanya yang ini duluan. Jadi untuk yang ground, ini tuh sebenarnya kelasnya untuk bikin kayak tanah, dibikin ground dengan segi panjang gitu. Nah pertama itu kita punya atribut untuk tinggi dari groundnya sama eh, untuk collider dari si ground. Jadi collider itu semacam batas biar nanti kalau ada tabrakan itu bisa terdetek gitu. Nah, jadi pertama itu bikin pertama untuk konstruktor dari ground ini itu untuk bikin rectangle gitu. Jadi untuk bikin groundnya ini biar posisinya itu ada di X0 sama Y0 dengan width dari layar dikali dengan 2 volt ini dan tinggi dari ground yang udah kita assign di sini. Jadi intinya ini untuk membuat eh 2D dari si rectangle yaitu si groundnya itu. Tapi yang di sini untuk bikin collidernya juga sekalian gitu. Jadi bikin ground sama bikin collidernya. Di collider sama groundnya itu kayak sama gitu tempatnya. Nah selanjutnya ini untuk eh, metode update ini tuh untuk mengupdate biar si groundnya sama collidernya itu biar anggaplah di sini ngambilnya itu ground aja itu sama dengan collider gitu. Sebenarnya harusnya beda gitu. Tapi di sini tuh intinya untuk mengambil update untuk mengambil apa untuk mengupdate si ground biar itu dia selalu berada di posisi kamera gitu. Jadi misalkan groundnya di sini dia selalu mengikuti kameranya nanti groundnya. Intinya dari si function update ini. Lalu untuk is colliding ini tuh buat ngecek apakah nanti si player itu ada overlaps dengan si ground atau enggak gitu. Jadi eh, biar si player ini selalu berada di atas ground karena itu kan tanah gitu. Lalu getOpia ini untuk mengambil nilai tinggi dari groundnya. Lalu render shape di sini itu untuk membuat groundnya itu dengan warna abu-abu sama kotak rectangle yaitu dengan besar dengan tempat X sama Y-nya, yaitu yang udah tadi, terus dengan panjang sama tingginya, yang sesuai dengan collider gitu. Jadi, ground itu kayak sama dengan collidernya gitu. Mungkin nextnya itu kita masuk ke player. Nah, untuk di kelas player, ini tuh kita assign atribut-atribut yang dibutuhin. Mulai dari player itu kan pasti ada posisi, ada player itu bisa bergerak, ada kecepatan, ada gravitasi buat naik turun. Kan kalau naik pasti ya bakal ada kecepatan buat turunnya. Terus ada gaya buat dia naik itu seberapa, max vertical speed, ini kecepatan maksimum. Terus ada player juga ada collidernya. Terus ada ukuran dari ukuran dari player sama tingginya, terus ada kecepatan base-nya, sama ada seberapa jauh dia udah bergerak gitu. Jadi di sini itu pertama dari konstruktor player ini sendiri, di sini kita membuat dulu posisinya gitu. Jadi playernya itu kita buat posisinya di mana, kecepatannya itu dengan base speed-nya, lalu ko- eh, player itu punya collider yang dia itu posisi sama tinggi dan lebarnya itu sesuai dengan player gitu. Jadi anggaplah player itu misalkan kayak kotak ini, lalu dia ada collider juga gitu. Jadi collidernya sama dengan playernya juga, sama yang kayak di ground tadi pokoknya. Lalu di method update ini tuh fungsinya buat em, menjalankan secara berurutan metode-metode yang ada di dalamnya ini. Tuh, jadi di sini metode update itu bakal nge-update distance and speed. Jadi distance traveled ini itu bakal selalu ditambah dengan seberapa jauh sih dia udah bergerak gitu. Jadi ditambah dengan kecepatan geraknya. Ini kan ada kita punya base speednya, terus dikali dengan delta biar kecepatan ini smooth gitu. Mau di FPS tinggi atau FPS rendah, kecepatannya smooth terhadap waktu gitu. Jadi nanti bakal ditambah terus si design traveled nih. Lalu untuk update position ini untuk mengupdate posisi si player dengan kecepatan tertentu gitu. Misalkan kan player ada posisi X sama posisi Y. Nanti posisi X sama posisi Y itu bakal selalu diupdate. Jadi dia bakal pindah posisi dari sini ke sini itu bakal diupdate, update, update, update kemana gitu terhadap waktu juga. Jadi biar ini stabil.
Lalu ini untuk apply gravity, ini untuk memberikan gravitasi kepada player ketika dia kan bakal ada gravitasi dari atas ke bawah kan. Ya, dari atas ke bawah gravitasi. Jadi si player ini bakal dipaksa buat turun terus sesuai dengan gravitasi dan dia bisa juga bergerak dengan kecepatan X. Nah, ini kalau misalkan ianya bergerak dari kecepatan maksimum itu bakal dibatasin kecepatan maksimum sesuai dengan kecepatan maksimum. Lalu fly ini biar eh, player itu bisa fly ini biar bisa terbang lah playernya itu. Makanya di sini disetting kalau velocity dari Y. Jadi nanti ada kalau misalkan kita ngasih gaya buat naik ke atas, itu nanti ada kecepatan Y-nya juga. Jadi kecepatan Y-nya ini bakal dipengaruhi terhadap waktu. Lalu untuk update collider ini buat ngecek apakah update collider ini buat ngeset posisinya. Jadi eh, player itu kan pas gerak itu kita harus set juga si posisi collidernya biar collidernya ini mengikuti playernya. Lalu untuk check boundaries ini tuh buat ngecek bahwa eh, ground itu kan ada collidernya. Itu dia udah si player ini dengan collider dia itu dia udah kena connect dengan si ground atau belum. Kalau misalkan dia udah kena gitu ya. Terus kayak kalau misalkan dia kena, si posisi dari player itu bakal ada di atas tanah dan kecepatan Y-nya itu bakal dibuat nol karena dia nggak ada kecepatan kan kalau misalkan udah di tanah. Terus bakal dijalanin update collider yang di sini. Jadi di set lagi posisinya sesuai dengan yang dimau. Jadi ini tuh kalau misalkan dia itu lebih tinggi dari atapnya, nanti dia bakal posisi Y-nya itu bakal di bawah, bakal dikurangin dengan height-nya gitu. Jadi kecepatannya juga dikurangin. Jadi dia bakal mentok di atap gitu. Ini untuk lalu di update collider juga. Lalu ini untuk render shape, ini tuh untuk menggambar si playernya. Jadi nanti playernya itu warnanya bakal warna biru muda. Lalu ini buat kayak bentuk playernya itu nanti bakal di posisi X di posisi Y dengan ukuran dan ukuran lebar dan tinggi yang di udah yang kita buat tadi. Jadi di ini yang udah kita tentuin di sini. Nah, di sini yang di bawah ini cuman getter setter aja buat ngambil nilai-nilai yang kita butuhin nanti. Lalu selanjutnya ini ada di game manager. Nah, game manager ini itu fungsinya buat sebagai game apa ya? Sebagai status lah gitu. Jadi di sini kelas dari game manager kita bakal bikin singleton. Jadi di sini itu kita punya private method. Jadi singleton itu harus private method biar dia itu nggak bisa dibuat objeknya dari luar gitu. Jadi dibuat dari sini. Dan nanti kalau misalkan pengen diakses objeknya itu objek yang udah ada yang diakses gitu, bukan buat objek baru. Jadi di sini private-nya itu bikin atribut yang dibutuhin. Jadi awalnya kita set skornya kan pasti player skornya 0 terus nggak jalan gamenya. Lalu kita bikin buat ngambil objeknya gitu, buat ngambil objeknya. Kalau misalkan instannya 0, kita bikin objek baru. Tapi kalau misalkan instan yang nggak 0, ya udah kebalikin aja objek itu, nggak usah diapa-apain. Lalu ini buat jalanin gamenya, cuman ganti game aktif ke true, skornya kan tetap 0 gitu. Tapi nanti skornya bakal di-update terus. Jadi ini new score, nanti bakal dicek kalau misalkan ada set score ini pokoknya buat ngecek apakah ada skor baru atau enggak dari player gitu. Jadi kalau misalkan gamenya aktif dan ada skor baru, kalau misalkan game aktif, maka skornya ini bakal diisi dengan new score. Ini getter setter buat ngambil si skornya. Lalu selanjutnya untuk di main ini kita bakal ambil beberapa atribut yang dibutuhin kayak shape render, terus player, ground, game manager, sama kamera offset juga. Nah, jadi di create ini itu untuk membuat inisialisasi awal lah. Jadi di awal ini kita bakal ini buat inisialisasi shape renderer game manager. Nah, game manager ini itu ngambil objek yang satu objek itu, makanya pakainya get instant karena kan nggak bisa diakses konstruktornya. Lalu kita bikin kamera, jadi biar kameranya ini kita buat biar dia itu bisa mengikuti lah gitu dengan player sama groundnya. Lalu kita bikin playernya juga, terus kita bikin groundnya, terus kita jalanin gamenya. Lalu untuk di render ini metode render pertama itu kita ini tuh jadi waktu gamenya, jadi nanti dipakai buat biar menstabilkan dari
position gitu. Nah, ini kita jalanin update logic. Nah, update logic itu di sini. Jadi update ini itu fungsinya pertama itu kalau misalkan ada input dari pemain, dari kita inputnya, nanti player itu bakal diupdate gitu. Jadi dia itu bakal position dan lain sebagainya itu bakal diupdate sesuai dengan yang kita input tadi. Jadi bakal diupdate terus yang pokoknya yang metode yang udah ada di class player. Terus check boundaries ini buat ngecek playernya ini ada terkena playernya ada apa ya buat dicek dia itu overlap apa enggak dengan si ground. Nah, lalu ke update kamera jadi eh, player itu juga harus diupdate kameranya gitu. Jadi kamera ini harus selalu mengikuti player dan juga mengikuti ground. Tapi untuk di sini update kamera ini bakal ngarahnya kan ke sini. Nah, ini bakal bikin fokusnya itu ke player dulu gitu. Jadi di sini tuh buat ngeliat kamera itu dibuat fokus ke player gitu. Jadi kamera bakal jadi player kan bakal pindah. Nah, kamera ini bakal ngikutin si playernya. Lalu selanjutnya ini buat nyimpen nilai seberapa jauh dia udah bergerak gitu. Lalu ini game manager di set score. Jadi kan dia udah berjalan berapa jauh. Nilainya itu disimpan di game manager. Game manager kan kayak sebagai status. Lalu lanjut kita ke sini yaitu screen util ini buat membersihkan layar. Terus biar kayak bikin background jadi dibersihin terus dikasih backgroundnya. Terus ini buat kameranya. Terus ini buat eh bikin ground sama bikin player gitu. Jadi bikin ground, bikin player, lalu di end. Lalu selanjutnya adalah ini dispose. Metode dispose ini buat biar kalau misalkan dimatiin semuanya dibersihin gitu. Oke, selanjutnya, oh ya, jadi setelah update kamera yang player tadi itu juga harus diupdate groundnya. Jadi nggak cuman player aja yang harus digeser kamera ke player, tapi ground itu juga harus ngikutin kamera gitu. Jadi biar dua-duanya itu ada kelihatan di kamera. Oke, selanjutnya ini untuk penggunaan dari game loop dan singleton. Jadi untuk singleton tadi ini kan udah ada di kelas game manager. Ini kita udah buat singleton karena cuman ada satu objek dan di sini ada pakai private constructor gitu. Jadi ini penggunaan dari singletonnya dan dipanggilnya itu juga pakainya get instance, bukan pakai new new game manager gitu tapi pakai get instance buat ngambil satu objek itu untuk yang penggunaan singleton. Jadi nah untuk yang game loop itu ada di bagian render di mana ini akan terus diupdate selama 60 kali per second. Jadi 60 fps per second atau berapapun itu intinya ini render ini bakal terus mengelup se apa ya pokoknya bakal di loop terus selama ada perubahan. Walaupun gak ada perubahan juga bakal di loop. Jadi kayak ini bagian game loopnya gitu. Jadi selalu di loop. Lalu untuk, oke mungkin sebegitu aja untuk kodenya. Sekarang kita bakal lanjut ke pengguna. eh sekarang kita bakal lanjut ke bagaimana sih hasilnya gitu. Jadi, oke. Jadi untuk hasilnya itu, oke. Jadi untuk hasilnya ini seperti ini tampilannya. Ini sebenarnya dijalani terus. Jadi ketika kita kasih input space itu bakal ada pergerakan dari si playernya yaitu yang kotak itu dia bakal naik ke atas dan dia tuh nggak bisa melebihi dari Windows-nya karena kita udah ada pelakukan cekan tadi di mana ceknya itu kalau misalkan dia lebih dari Windows nanti posisinya itu bakal mentok di sana. Terus kalau misalnya sampai sini itu kena ada collider kan antara player dengan groundnya, dia bakal di set juga tuh posisi dari si playernya itu ada di atas ground. Nah, ini buat jalan. Ini sebenarnya kameranya itu mengikuti playernya dan groundnya ini juga
mengikuti kameranya juga gitu. Jadi mereka selalu terupdate terus dan ini selalu terjadi 60 kali dalam 1 detik. Seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau apapun itu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.